Baik pemirsa, di kesempatan ini saya bersama dengan narasumber Bapak Gustaf Oematan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabar Bapak? Baik sekali. Iya, lama tak jumpa kita. Sehat-sehat Bapak? Sehat walafiat. Iya. Saat ini berada di rumah Bapak Gustaf. Kita akan ngobrol pintar ya Bapak, ngopi Suara Harapan. Nanti sebentar Bapak Gustaf akan memperkenalkan lebih dalam aktivitas keseharian Bapak, bisa sedikit berbagi agar pemirsa bisa mengetahui sedikit Bapak, izin. Oke, baik sedikit profil lah. Ya, profil artinya pekerjaan saya setiap hari adalah mengajar sebagai seorang dosen di Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana. Dan di desa ya saya sebagai seorang tokoh masyarakat yang ada di sini bersama-sama dengan masyarakat kami bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Dosen yang tinggal di desa itu mungkin kurang ya. Dan saya salah satu ada saya ya lebih cenderung hidup di desa. Ya, menikmati ya. Bersama-sama orang di sini. Ya, baik. Kurang lebih kita sudah mengetahui sedikit keseharian aktivitas dari Bapak Gustaf sebagai dosen, tentu sebagai akademisi yang juga adalah tokoh masyarakat, bukan hanya di desa tetapi di Kabupaten Kupang. Sejarah menyatakan itu dan kita tidak bisa membelok, membohongi kepada generasi-generasi yang ada di sekarang, dan itu perlu dicatat oleh. Nah, di kesempatan ini pemirsa kita akan ngobrol dari sudut pandang akademisi dan juga dari sudut pandang ketokohan masyarakat terkait dengan perkembangan di Kabupaten Kupang yang kita tahu bersama bahwa Kabupaten Kupang telah ada pemimpin yang baru dan bupati, wakil bupati yang baru, dan menuju 100 hari kerja. Tinjauan dari sisi akademisi, pengamatan dari sisi akademisi dan juga tokoh masyarakat melihat menuju 100 hari ini dari sisi yang pertama ada pergerakan-pergerakan dari sisi kedisiplinan dan juga pergerakan-pergerakan yang lain. Pengamatan Bapak selaku akademisi seperti apa? Silakan. Oke, artinya mengawali saya menyampaikan selamat kepada Pak Yos dan Ibu Arum yang telah terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kupang untuk memimpin kita 5 tahun ke depan. Dan karena itu sebagai seorang akademisi dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kupang, saya menyampaikan selamat kiranya Tuhan tetap melindungi, memberkati, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang telah dirancang di dalam visi misi mereka ya dapat tercapai. Yang kedua, mengevaluasi seseorang 100 hari adalah dini sekali ya. Tetapi pergerakan-pergerakan atau aktivitas inovasi-inovasi yang dilakukan oleh seorang bupati dan wakil bupati 100 hari itu harus kita ada nilai, tapi nilainya mungkin secara temporer ya, untuk sementara karena keberhasilan itu akan dievaluasi pada 5 tahun. 5 tahun, dan karena itu maka ada banyak inovasi-inovasi yang saya lihat secara pribadi dilakukan oleh bupati dan wakil bupati. Contoh yang pertama, jadi beberapa bulan yang lalu saya bilang bahwa menata administrasi dan sebagainya perlu figur dan sistem ya. Sistem harus diperbaiki, figurnya juga harus cerdas ya. Dan karena itu maka kalau seandainya Pak Bupati misalnya pada awalnya menekankan tentang kedisiplinan, itu merupakan hal yang bagus karena seorang yang disiplin ya tentu dia akan berdampak pada kinerja ya. Jadi kinerja Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini bisa diukur dari kinerja para pegawai. Dengan mendisiplinkan mereka berarti mereka harus bekerja dengan baik untuk mencapai apa yang diinginkan oleh seorang bupati dan seorang wakil bupati. Dan karena itu harus ditunjang dengan aparat yang cerdas aparat yang
memiliki etos kerja yang baik. Ya. Dan saya pikir kalau seandainya ini dijaga terus, artinya memiliki konsisten sampai 5 tahun akan datang, maka akan terjadi perubahan dalam pembangunan. Ya. Karena aparatur sipil negara ini atau pegawai ini mereka yang menggerakkan roda di tingkat bawah. Pemimpin itu hanya mengarahkan, mengkoordinasi, dan artinya memikirkan visi-visi ke depan supaya apa yang merupakan visi itu diterjemahkan oleh aparat, gitu. Karena itu maka saya berterima kasih kepada Pak Bupati yang telah mendisiplinkannya itu. Tetapi juga bukan hanya itu saja, saya barusan bertemu dengan Pak Bupati dan saya mengikuti di media bahwa Pak Bupati telah meluncurkan beberapa aplikasi untuk mengontrol pekerjaan pembangunan, bukan hanya pembangunan fisik saja, tapi pembangunan manusia dalam hal ini kinerja aparatur. Jadi etos kerja itu bisa dikontrol secara langsung oleh Pak Bupati. Ini merupakan satu terobosan yang bagus, Dan kalau seandainya hal ini berjalan secara konsisten ke depan akan baik, karena kita akan melihat bahwa Bupati akan melihat siapa yang tidak kerja, siapa yang bolos kerja, pembangunan sudah sampai di mana, apa yang dikerjakan, hasilnya apa, di mana kegagalannya. Bupati bisa mengontrol itu secara baik. Jadi artinya kalau seandainya Pak Bupati setelah meluncurkan beberapa aplikasi untuk mengontrol kegiatan pembangunan di Kabupaten Kupang, itu merupakan hal yang sangat baik. Hal yang lain yang terobosan yang dilakukan oleh Pak Bupati, sekarang ada evaluasi dari PPKP untuk desa-desa. 60 desa. Dan sudah ada hasilnya bahwa ada 15 kepala desa yang dinonaktifkan sementara nonaktif karena dalam LPG pengertian dalam bahwa kalau seandainya ini tidak diperbaiki maka akan dilakukan evaluasi secara permanen. Dan ini baik sekali karena desa itu merupakan ujung tombak daripada pembangunan. Yang paling rendah. Dan kalau seandainya mereka tidak dievaluasi, dana yang begitu besar yang disumbangkan oleh rakyat, mereka tidak kelola secara baik, pembangunan stagnan, ini akan berimplikasi terhadap pembangunan suatu daerah. Dan karena itu kalau seandainya Pak Bupati melakukan evaluasi melalui inspektorat, maka itu hal baik. Dan jangan saja desa, mungkin sekolah juga, puskesmas, apa segala macam, hal-hal harus dievaluasi supaya seberapa perkembangan pembangunan yang selama ini dilakukan itu bisa, sehingga dengan adanya ini ada benchmark yang harus dilakukan oleh kalau seandainya keadaan saat ini seperti ini, berarti saya harus menggerakkan pembangunan ke depan model seperti apa. Jadi landasan itu harus ada. Jadi dengan evaluasi dari inspektorat ini merupakan landasan bagi beliau untuk menentukan arah ke depan, melangkah ke depan. Ini hal yang bagus. Artinya saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Bupati dan Ibu Bupati merupakan hal yang baik Jadi jangan saja evaluasi ini lalu tidak ditindaklanjuti. Bila perlu nanti sudah evaluasi dari inspektorat, nanti turun ke desa supaya apakah pertanggungjawaban itu sesuai dengan pembangunan fisik atau tidak. Kalau seandainya tidak sesuai dengan pembangunan fisik, berarti ini laporan asal Bapak senang. ABS saja, tapi pertanggungjawaban itu harus sepadan dengan fisik yang ada di lapangan. Jadi ada balance. Ada balance Jadi betul-betul uang yang digunakan oleh pemerintah di bawah atau aparat yang ada di bawah benar-benar sampai sasaran. Begitu. Itu yang artinya terobosan yang dilakukan oleh Pak Bupati sekarang. Dulu saya pernah mengatakan bahwa bagaimana Kabupaten Kupang itu sangat rendah. Ada kebocoran, ada kebocoran. Kalau dengan aplikasi ini, maka berapa yang ini bisa dikontrol itu secara digital. Jadi penggunaan aplikasi ini untuk menghindarkan aparat ini bersentuhan langsung dengan orang. Begitu. Berarti tidak ada campur tangan fisik kan? Kalau seandainya tak campur tangan fisik,
Misalnya saya bertemu dengan orang, bisa saja dia masuknya 100, dia bisa potong 50. Bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Tapi kalau seandainya melalui aplikasi itu kan tidak bisa lagi ya langsung. transparansi dan apa segala macam, itu ya bisa dihindarkan. Sehingga misalnya ke depan, misalnya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Jadi itu kita harus berikan apresiasi ya. Yang berikut misalnya pawai Pasca baru-baru ya, yang sudah dilewati. Yang sudah dilewati. Ada banyak komentar yang ada di lapangan yang itu seperti ini. Tapi saya secara pribadi, kebetulan saya mengikuti pembukaan, ya Pak Bupati mengatakan bahwa ini merupakan anak sulung persembahan dalam kepemimpinan dia. Jadi awal kepemimpinan dia mempersembahkan ini kepada. Artinya kalau seandainya kita mendalami apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, maknanya dalam, ya, bahwa apa yang dilakukan, ya, apa yang dilakukan oleh Pak Bupati itu, ya, kita harus belajar juga dari sejarah. Bahwa ketika Anda meninggalkan Tuhan dan menomorduakan Tuhan, pribadi tidak berhasil. Tidak diberkati. Ya, karena tidak diberkati. Karena itu maka yang dilakukan Pak Yos itu adalah sebagai anak sulung, ya, persembahkan kepada Tuhan. Dulukan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Dan karena itu maka perayaan Paskah baru-baru itu merupakan suatu artinya peristiwa yang kalau di Kabupaten Kupang pertama, ya, sejarah. Jadi dia meletakkan sejarah untuk ya momen-momen atau tahun-tahun ke depan. Dan kalau seandainya jangan dilihat dari perayaannya, makna yang terdalam adalah bagaimana mempersatukan ya masyarakat Kabupaten Kupang dengan berbagai latar belakang agama, suku, ras dalam satu momen untuk ikut bagian dalam situ. Wow, keren. Ya. Jadi hal-hal seperti itu harus diselami, bahwa mana terdalam adalah artinya bagaimana mengajak semua entitas di Kabupaten Kupang untuk ikut terlibat di dalam itu. Ya, jadi di samping momen keagamaan, tetapi juga artinya kalau dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat atau jemaat, ya, maka itu akan memberikan hal yang positif. Katakanlah begini, sepanjang jalan Timoraya, kalau seandainya ibu-ibu artinya menjual ya hasil panennya, ya misalnya pisang apa segala macam, kue apa segala macam, ya kan orang jalan ini kan butuh makan, dia akan membelanjakan uangnya, ya. Kalau seandainya tersedia itu berarti ekonomi berputar di situ, dia akan menggerakkan ya roda perekonomian di situ. Nah, kita masyarakat ini belum melihat sampai ke sana. Mereka hanya melihat pada keramaiannya saja, tidak memanfaatkan momen itu sebagai suatu yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Ya begitu. Jadi ke depan kalau seandainya dibuat, ya dihimbau kepada ya masyarakat yang berada di pinggir jalan atau yang ikut artinya bisa berpartisipasi dalam hal itu, sehingga bisa merubah artinya penghasilan mereka. Kalau bisa merubah penghasilan mereka, berarti kan bisa meningkatkan kesejahteraan. Iya, di hal seperti itu harus ini. Kemudian yang saya lihat atau ikut perkembangan di Kabupaten Kupang mengenai Pulau Kerah. Ya, sepakat. Yang lagi viral. Yang lagi viral. Tujuan daripada pemerintah itu merupakan wakil Allah di dunia. Catat ini baik-baik ya, betul. Pemerintah merupakan wakil Allah di dunia. Dia bertanggung jawab untuk mensejahterakan ya masyarakatnya. Kalau seandainya pemerintah memiliki kepedulian untuk mensejahterakan, berarti dia melihat mungkin kebutuhan dasar di masyarakat di Pulau Kerah itu terbatas ya. Dari segi papannya, segi sandangnya, dari segi pendidikannya, dari segi kesehatannya, mungkin di bawah standar ya, standar. Dan karena itu kalau seandainya pemerintah Kabupaten Kupang ingin supaya memperbaiki masyarakat dalam hal-hal yang tadi saya sampaikan, berarti harus kita dukung dong. Jadi
sebagai seorang masyarakat dan sebagai seorang akademisi, saya melihat bahwa tujuan pemerintah itu baik. Pemerintah tidak pernah menghukum masyarakat, tetapi dia bekerja untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Dan karena itu, kalau seandainya itu baik, kita dukung. Ya, kita dukung. Karena saya secara pribadi lihat secara visual bahwa rumah-rumah tidak ini, ya, lalu fasilitas kesehatan, fasilitas peribadahan, air, apa segala macam terbatas. Bagaimana orang bisa misalnya hidup sejahtera atau hidup sehat kalau seandainya air terbatas? Tidak bisa. Kebutuhan dasar terbatas berarti secara keseluruhan ya dia akan terbatas. Dan karena itu maka ya intinya mohon pada masyarakat Blokera, sambutlah ini baik-baik supaya apa yang misalnya merupakan kebutuhan di sana didiskusikan atau dialog secara baik, pendekatan. Makanya saya selalu bilang Pak Bupati, saya bilang begini, pendekatan itu ada pendekatan, berbagai macam pendekatan harus kita metodenya, ideologisnya apa segala macam, sampaikan kepada mereka. Tapi pemerintah memiliki kewajiban untuk kalau seandainya pada saat-saat yang tidak bisa harus menggunakan ya kapasitas kekuasaan itu. Jadi pendekatan pelayan sampai dengan pendekatan kekuasaan demi kebaikan ya. Jadi pemerintah itu tidak menggunakan satu metode atau pendekatan saja ya tapi menggunakan berbagai macam pendekatan pelayanan, pendekatan partisipasi ya. Tapi sampai pada suatu ketika misalnya masyarakat tidak ikut, ya lakukanlah pendekatan secara kekuasaan, karena negara memberikan kuasa kepada pemerintah untuk mengatur masyarakat demi kebaikan masyarakat begitu. Dan karena itu maka itu harus perlu secara baik, ditata secara baik sehingga bisa artinya pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Saya pikir itu. Hal yang berikut barangkali saya lihat dengan misalnya Pak Bupati ingin supaya menertibkan aset ya. Karena aset penting, betul. Aset itu berdampak pada wajar misalnya status WTP dan sebagainya. Kalau seandainya aset itu tidak dikelola secara baik, maka jangan berharap bahwa satu kabupaten statusnya itu wajar ya, dengan pengecualian dan lain sebagainya. Dan karena itu maka kalau seandainya dilakukan penataan terhadap aset-aset di Kabupaten Kupang, ya harus kita dukung ya, harus kita dukung. Karena ada banyak aset di Kabupaten Kupang itu yang mubazir untuk sementara kita pakai. Kadang-kadang juga digelapkan oleh oknum-oknum tertentu, ya, nanti dialihkan untuk milik pribadi dan sebagainya. Nah, karena itu maka kita serahkan supaya artinya kalau seandainya itu dievaluasi, bentuk tim evaluasi ya, supaya sesuai dengan aturan ya. Artinya lakukanlah itu sesuai dengan aturan. Tapi saran saya adalah ya hal-hal yang strategis dan sebagainya. Artinya ada banyak aset di kabupaten di kota Kupang yang mubazir atau segala macam. Ya kalau seandainya sekarang tidak dimanfaatkan ya dibentuk tim untuk melakukan evaluasi. Apakah aset itu dijual? Kalau dirasa keuntungannya lebih jual ya jual saja. Tapi aset-aset yang memiliki nilai-nilai peradaban ya barangkali supaya ke depan merupakan sejarah bagi kita. Misalnya contoh konkret kantor bupati ya yang lama itu memiliki nilai peradaban histori yang ini. Misalnya sekarang kantor rumah jabatan bupati kalau kita jual lalu bupati misalnya mau ke Kupang tidur di mana? Tidur di hotel. Ini sebaiknya ini perlu kita artinya pertahankan. Jadi tidak semua aset itu. Tapi aset-aset yang tidur yang memberikan beban bagi ya kalau seandainya ada regulasi untuk memungkinkan untuk dijual, jual aja untuk kepentingan ya. Saya sepakat. Tapi yang tadi harus sesuai dengan aturan dan aset yang memiliki nilai strategis dan memiliki historis itu barangkali artinya pertimbangkan untuk ke depan ada sejarah bagi kita bahwa Kabupaten Kupang itu dulu merupakan induk dari semua induk dari Kota Kupang, induk dari Sabu Rejua, induk dari Rotendao, induk dari provinsi ya karena dia berada di
Ya, jadi hal-hal itu barangkali di ini. Kemudian ada satu lagi yang saya, bahwa investasi, ya investasi, artinya gerakan 100 hari Pak Bupati ini saya lihat bahwa misalnya investasi bukan di pembangunan fisik saja, tapi investasi di pembangunan manusia. Kita mendidik manusia supaya pintar, baru manusia yang pintar ini menata ini fisik yang ada, kan begitu. Jadi kalau seandainya memiliki kemudian memberikan beasiswa, ya saya lihat ada bantuan kepada mahasiswa yang tugas akhir semester, akhir yang skripsi, ya. Akhir skripsi. Itu artinya ke depan. Itu pengamatan Pak dari sisi akademis. Oh, bagus sekali itu. Karena apa? Pada semester-semester akhir itu, skripsi itu, kan mahasiswa butuh uang banyak. Dia harus fotokopi. Misalnya, saya sebagai pengalaman sebagai dosen. Kalau seandainya mahasiswa tidak memiliki uang, ini baru datang draft, saya periksa, ya saya periksa, mencoret-coret, nanti itu kan nanti di print lagi untuk bawa ke saya hasil pemeriksaannya supaya ini. Nah, kalau seandainya tidak ada uang untuk fotokopi, berarti anak itu akan berhenti, bisa stres dan sebagainya. Jadi perkembangannya itu stagnan dan lama, studinya akan panjang. Karena apa? Karena dia tidak memiliki uang untuk memperbanyak hal-hal seperti itu. Apalagi misalnya harus perbanyak skripsi sebagai suatu bentuk bukti bahwa dia telah melewati proses-proses itu, ujian skripsi dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu artinya bisa diterjemahkan oleh Pak Bupati untuk membantu anak-anak, ya. Artinya sebagai seorang akademisi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Bupati atas kepedulian itu. Jadi hal-hal ini harus dilakukan secara konsisten ke depan. Kalau seandainya dalam 100 hari lakukan lalu nanti ke depan tidak lakukan, wah itu juga salah, kan gitu. Jadi harus konsisten, harus konsisten, ya. Konsisten. Lalu ada satu hal yang oleh Pak Bupati tentang peternakan. Ya. Peternakan itu Pak Bupati melarang supaya artinya sapi induk itu tidak boleh artinya tidak boleh dijegal, dalam pengertian dibunuh. Betina produktif. Betul. Bagaimana kita potong pabrik, kita bunuh pabriknya mau berkembang gimana? Sapi betina itu adalah pabrik untuk bagaimana peningkatan populasi ternak. Kalau seandainya kita potong betina produktif, ya, berarti siapa yang mau beranak? Siapa yang mau meningkatkan populasi ternak? Bisa punah. Bisa punah. Nanti seperti cendana kalau seandainya tidak ini dilakukan secara matang. Tetapi catatan adalah begini. Ketika kita melarang itu, kita harus memberikan solusi. Solusinya adalah begini. Para lembaga keuangan harus supaya membantu masyarakat. Karena apa? Masyarakat misalnya kebutuhan, misalnya anak sekolah tentu dia jual. Siapa yang mau larang? Ya, karena dia pemilik, kan? Karena dia pemilik. Nah, kita misalnya dari pemerintah mengharapkan supaya jangan menjual itu, tapi butuh. Nah, dan karena itu maka lembaga keuangan di desa harus diperkuat agar ini bisa diantisipasi. Antisipasi supaya apa yang kita harapkan itu tidak berdampak kepada masyarakat juga, gitu. Jadi saya setuju bahwa betina produktif itu tidak boleh dijual, tetapi juga pemerintah harus melihat bahwa harus membantu masyarakat dalam penguatan ekonomi, masyarakat. Misalnya dia sediakan apa? Kalau seandainya dijual, pemerintah kan beli saja loh. Dulu saya kenapa butuh genetik ternak ini menurun? Sapi-sapi kita seperti kambing sekarang. Kenapa? Karena pejantan-pejantan yang baik itu kan dijual. Diantarpulaukan. Lalu yang tinggal untuk memacak betina apa? Pejantan-pejantan yang kerdil toh. Pejantan-pejantan yang kawin induknya. Inbreeding, istilah dalam peternakan terjadi inbreeding di situ, kawin dalam. Maka keturunan juga akan kerdil.
Dan karena itu dulu ya saya menawarkan solusi kepada Dinas Peternakan. Kalau seandainya lakukan kontes ternak setiap tahun. Dalam konteks ternak itu kalau seandainya bibit bagus, ya pemerintah beli lalu salurkan kembali kepada masyarakat supaya memajek betina-betina produktif supaya dia menghasilkan keturunan. Artinya mutu genetik itu terjaga, kan gitu. Itu solusinya. Kalau seandainya kita omong lalu biarkan, ya jelas bahwa tidak bisa. Tetapi kalau seandainya kita larang betina produktif, kita larang supaya, tapi harus ada jalan keluar. Jalan keluarnya adalah pemerintah, karena pemerintah ada uang. Ya siapkan uang supaya membeli ya ternak-ternak pejantan, lalu kembalikan kepada kelompok-kelompok. Supaya tetap memajek ya betina-betina yang ada di desa atau di lapangan supaya tetap menghasilkan mutu ternak yang bagus. Begitu. Keren. Hal-hal seperti itu harus artinya dilihat secara baik, sehingga pembangunan peternakan itu harus dilihat secara holistik ya, mulai dari hulunya sampai hilirnya. Jadi saya bilang jangan lihat pada misalnya lu jual ternak, itu bukan tapi bagaimana menyediakan pakan yang baik, bagaimana menyediakan mutu ternak yang baik, sehingga nanti dia menghasilkan, ya artinya ternak bisa berproduksi dengan baik dan menghasilkan mutu genetik yang baik. Kalau seandainya mutu genetik yang baik, maka you pelihara tidak sampai membutuhkan lama waktu yang lama. Lu bisa jual toh. Kalau lu bisa jual yang harga yang tinggi, ya terjadi peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi apanya seperti itu? Ya ada pertumbuhan. Jadi kalau seandainya ternak yang kecil, orang peliharakan lama, uang yang berputar akan lama. Tapi kalau ternak yang besar, apa segala macam, ya cepat. Berarti perputaran ekonomi di masyarakat itu lebih cepat. Begitu. Itu konsekuensinya seperti itu. Pemirsa, kita telah mendengar catatan-catatan dari Bapak Gustaf yang telah dikerjakan, dan juga ada solusi-solusi yang ditawarkan untuk tentu sebagai masukan bagi pemerintah untuk bagaimana bisa mengevaluasi dan boleh dapat melakukan perubahan-perubahan dalam menerapkan visi misi dan juga metode-metode kerja agar Kabupaten Kupang hari esok lebih baik dari hari ini. Kurang lebih seperti itu. Harus seperti itu. Jadi kita berharap supaya ya Pak Bupati dengan jiwa muda, saya senang jiwa mudanya, jiwa mudanya. Artinya tapi juga ya semangatnya. Kalau seandainya 5 tahun ke depan dia bisa bergerak, artinya stagnan seperti ini, tetap seperti itu, pertahankan seperti itu, maka 5 tahun ke depan Kabupaten Kupang wajahnya bisa berubah. Artinya kesempurnaan itu tidak pernah ada pada seorang manusia. Kesempurnaan itu hanya ada pada milik Tuhan. Tetapi ya bisa mendekati, bisa menggerakkan ya seluruh masyarakat sehingga mencapai apa yang merupakan artinya tugas dan tanggung jawab dia yang sudah tertulis dalam ya rencana program ke depan 5 tahun ke depan itu ya harus minimal ya 90% dapat tercapai, itu udah lumayan itu. Nah, kita mau mengevaluasi 100 hari dengan pembangunan yang serba problematik ini, masih terlalu dini. Masih terlalu dini untuk kita. Tapi ya gerakan-gerakan awal dari seorang bupati, saya pikir bahwa itu harus diapresiasi. Harus diapresiasi. Saya secara pribadi mengapresiasi Pak Bupati dan Ibu Bupati dalam melakukan terobosan-terobosan awal. Begitu. Karena itu pesan closing dari Bapak sendiri untuk masyarakat dan juga untuk seluruh yang ada di baik pemerintah, masyarakat, semua, untuk kita bagaimana menangkap ini, berkolaborasi, membangun. Jadi pernah saya bilang keberhasilan suatu wilayah itu tergantung pada 2 aspek kepemimpinan atau orang dan aspek sistem. Sistemnya dibenahi, orangnya bagus, berarti ini bisa menggerakkan supaya mencapai itu. Semua program itu bagus, tapi bagaimana merunning dia itu tergantung pada orang. Itu berarti butuh partisipasi masyarakat. Kita sebagai masyarakat harus mendukung Pak Bupati
Kalau saja misalnya tidak semua orang mendukung Pak Bupati, ya, tetapi kalau seandainya kita baik, kita mendukung Pak Bupati. Kalau seandainya kurang baik, kita memberikan, artinya memberikan kritis, kita memberikan solusi. Jangan mengkritisi saja tanpa solusi. Nah, kan gitu. Orang yang baik itu adalah orang yang memberikan saran. Kritik itu adalah saran, ya, saran, memberikan saran, tapi juga memberikan solusi. Harus ada solusi. Supaya ya harus diketahui oleh seorang pemimpin, seorang pemimpin. Jadi artinya seluruh masyarakat Kabupaten Kupang harus mendukung Pak Bupati. Hal yang baik kita mendukung, hal yang kurang baik kita memberikan saran. Oh, ini kurang baik, kami punya mau seperti ini. Ya. Sehingga ada pembenahan. Ada pembenahan ke depan. Ya. Hal seperti itu harus kita lakukan sebagai masyarakat Kabupaten Kupang. Hanya orang bersatulah yang bisa maju. Enak, hanya orang bersatulah yang bisa maju. Kata kuncinya. Ya, kalau seandainya kita terceberai, tidak bisa. Nah, untuk menuju Kabupaten Kupang Emas tentu harus ada persatuan, harus ada kebersamaan, harus ada kerja keras, harus ada inovasi. Ya, begitu. Wah, terima kasih Pak Gustaf untuk waktunya. Minta maaf dalam kesibukan yang cukup padat, tapi boleh dapat meluangkan untuk kita ngobrol pintar. Ngobrol ini tanpa ditungkangi. Ini murni karena kecintaan, kepedulian. Bagaimana kita membangun Kabupaten Kupang dari peran kita masing-masing, Pak Gustaf. Terima kasih. Terima kasih. Saya orang akademisi, Pak. Jadi kalau seandainya bilang saya mendukung karena saya bilang baik-baik, tapi kalau kurang baik saya mengkritisi. Biasa saya artinya orang akademisi seperti itu. Jadi kita berdoa supaya Pak Yos dan Ibu Arum bekerja secara baik, jangan andalkan diri, andalkan Tuhan. Lakukan pendekatan dengan masyarakat supaya ada kebersamaan, ada persatuan dalam running pembangunan Kabupaten Kupang 5 tahun ke depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Demikian ngobrol pintar saya bersama dengan Bapak Gustaf. Nantikan tayangan-tayangan ngopi-ngopi selanjutnya di edisi-edisi yang berikut.